Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Wow, udah lama ya, udah lama nggak hadir di halaman belakang rumah Bang Ilo. Kemarin full in frame-nya kita di dalam. Nah, sekarang kita akan balik lagi nih di halaman belakang rumah Bang Ilo. Pasti teman-teman juga udah kangen kan? Tapi kali ini teman-teman akan ada sesuatu yang berbeda lagi nih dari yang biasa, tapi tetap tentang horor dan misteri. Dan kali ini saya akan langsung mendatangkan narasumbernya. Nah, narasumber ini adalah seorang pelaku langsung yang menjalani ritual di Gunung Batu. Waduh, kira-kira ada apa di Gunung Batu dan ritual apa yang dilakukan oleh beliau? Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Gunung Batu. Nyaris jadi budak di alam jin setelah ritual pesugihan di Gunung Batu. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sudah kedatangan sang narasumber, yaitu Bang Dika. Waduh, Bang Dika apa kabarnya? Kabar baik Bang Ilo. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, akhirnya bisa datang juga nih ke studio kita yang sederhana dan gerah kalau siang. Halaman belakang rumah Bang Ilo ini jadi udah identik nih sama channel Ilo Entry nih Bang Dika nih. Bang Dika juga sering kan nonton Ilo Entry? Wah, saya sering banget sih ya, salah satu penggemar Bang Ilo nih di Alhamdulillah. channel-channelnya. Ternyata enak banget ya di sini ya. Ini buat teman-teman kalau yang mau kesini bisa nih ya kan, nanti biar bisa duduk kayak Bang Dika di sini. Dan teman-teman, Bang Dika ini punya satu kisah yang nggak bakalan dia lupakan seumur hidupnya. Karena apa sih? Karena dia hampir saja kehilangan sukmanya saat itu. Waduh, gimana tuh Bang Dika ya? Maksudnya Bang Dika kan punya pengalaman yang katanya nih nggak bakal dilupain seumur hidup, dan itu hampir saja menghilangkan sukma. Sukma itu nyawa lah ya. Iya. Sengeri apa sih itu? Itu gimana awal mula dari semua itu, gimana tuh Bang Dika tuh? Jadi awal mulanya sih ya karena kita sebagai anak muda zaman itu ya, terutama pasti masalah ekonomi. Ekonomi. Itu okay. pasti ekonomi. Kebetulan saya ini Bang Ilo lahir di Banten, besar di Banten. Kampung saya di Banten. Nah, saya Bantennya mana tuh? Lebih tepat. Oh, saya orang di Banten masalah. Iya. Saya di daerah Gajrug di Cipanas. Cipanas. Kalau kota sih orang lebih terkenalnya kalau nggak Lebak ya Rangkas Bitung lah. Oke, Lebak. Nah, saya tuh merantau ke Sukabumi karena kebetulan di sana ada paman saya. Sukabumi Jawa Barat. Sukabumi Jawa Barat. Banten, merantau ya. Oke. Tepatnya sih di daerah Cicurug ya, Cicurug Sukabumi. Nah, waktu itu sekitaran ya saya baru lulus sekolah tuh tahun 2010 ya, kalau nggak salah. Nah, saya berangkat ke Sukabumi, merantau, bekerja 1 tahun. Bekerja di mana? Bekerja di sebuah pabrik garment saya di Sukabumi. Nah, berjalannya waktu, saya sudah banyak mengenal dengan warga sekitar, mulai banyak nongkrong, banyak main. Nah, karena mungkin saya orang kampung nih ya, jadi ketemu satu daerah yang sudah modern, terbawalah arus mainnya. Saya di situ sudah mulai mengenal game online. 2010 ya, game online. Masih belum gadget ya? Belum. Itu sih bukan 2010 Bang Elo, sekitaran udah tahun 2011, 2012-an lah, 2012-an. Belum gadget ya, gitu. Belum gadget. Karena kan saya 2010 awal itu maksudnya 2010 saya masih kerja tuh, awal-awal kerja tuh saya masih semangat tuh, 1 tahun 2 tahun tuh saya masih semangat kerja. Nah ini nih tahun-tahun seterusnya tuh, karena saya sudah gila sama game online dulu. Masih mungkin teman-teman terkenal PB lah zaman-zaman itu, Point Blank itu. Ya, Point Blank, warnet ya. Warnet. Nah parah lah, sampai di titik saya udah nggak mau kerja, saking parahnya tuh saya sama game online. Jadi udah jadi anak warnet saat udah itu jadi ya. anak Memang warnet. Teman-teman di 2012 itu warnet tuh sedang jadi idola banget tuh saat itu, karena gadget belum ada game online ya saat itu. Iya. Ya. Oh pokoknya saya parah itu bener-bener di situ. Emang
tahun-tahun itu warnet kan lagi booming-boomingnya Yes, tuh. betul. Bener, saya lagi pokoknya anak warnet banget gitu. Makan di warnet, tidur di warnet, mandi di warnet, pulang ke kosan itu hanya untuk ganti baju berangkat lagi ke warnet. Oke, berarti tinggalnya di kosan ya? Saya Nggak kosan. sama paman? Enggak, saya kos. Oh, jadi pisah ya? Emang awal saya di sana masih Sama paman. aman, cuma setahun ya. Masa sih kita harus ngikut terus, kebetulan saya kerja kan, akhirnya saya ngekos. Nah itulah kehancuran saya karena ngekos ini. Karena Jadi mungkin terlalu bebas ya. pergaulan saya jadi ya begitulah namanya anak muda. Terlalu kan? bebas, terlalu bebas. Nah, lama kelamaan saya diam di warnet ini, ya pastinya menguras uang dong. Betul, betul. Tabungan habis, hidup hancur-hancuran, sampai kos-kosan Penghasilan nggak ada ya? Penghasilan nggak ada, sampai Nggak ada. kos-kosan aja nggak kebayar. Oke. Itu kalau boleh tahu di umur berapa tuh? Itu 2012 saya ya berarti ya? 2012 ya, saya sekitar umur 20-an lah. 20, oke, Ya, oke. 20-an. Itu masa-masa ini teman-teman di umur 20 itu masa-masa kita mencari jati diri tuh. Nah, kebetulan di warnet tempat saya nongkrong juga isinya tuh bukan anak-anak bocah ya, anak-anak SD gitu ya. Ada cuma mereka siang, tapi ketika tim-tim kita ini malam biasanya mainnya. Lo habis maghrib itu kumpul tuh, dari yang seumuran saya, dari yang lebih tua dari saya, pokoknya Kumpul di situ. kumpul di situ semua. Waktu itu ya ada sekitar 12 orang lah. Itu tim kami lah gitu, tim Oke. malam itu. Jadi semuanya sama, berhenti kerja sampai ada yang ya rumah tangganya chaos juga gara-gara ya itulah game online. Nah ya seiring berjalannya waktu ya kita semakin dekat, banyak bercerita, banyak berkeluh kesah tentang kehidupan gitu. Sampai pada titik saya tuh kerja nggak mau, terus apa ya disebutnya, tapi pengen sesuatu yang langsung instan. Nah sampailah pada titik dimana saya itu udah bener-bener frustasi tuh, Milo. Uang nggak ada, buat makan udah susah tuh. Iya. Hutang di warnet kan kita bayar billing dong, tetap. Oke. Udah numpuk. Apa namanya, kebetulan saya juga punya pacar saya juga udah berisik mulu, hidup saya semakin hancur, terutama keluarga saya yang di Banten. Ya namanya orang tua atau perasaan pribadi juga kadang kan ingin ngasih gitu ke orang tua gitu. Orang Namanya tua saya taunya perantau. kerja ya? Nah orang tua saya taunya kerja. Bahkan paman saya yang Di Sukabumi? di Sukabumi pun nganggapnya saya kerja aja gitu. Taunya Bang Dika masih kerja Masih ya? kerja, Padahal ternyata gitu. enggak. Oke. Nah, berjalannya waktu kita sering nongkrong, banyak ya cerita-cerita kita bagikan gitu, pengalaman-pengalaman. Akhirnya pada satu obrolan waktu itu kita nongkrong, ada kalau nggak salah sekitar 5 orang gitu tuh sambil ngopi-ngopi biasa lah, tapi bukan di warnet ini posisinya, di luar di Sorry, malam ya? Malam di rumah teman saya. Nah ngobrol-ngobrol, mulai tuh bahas ke masalah mistik. Oke. Ya biasalah obrolan Ya, malam. obrolan malam kan biasanya ngaco tuh, mulai lama kemana-mana. Tentang ada yang, wah katanya si A ini begini, kata yang ini, si B ini gara-gara ini hidupnya begini nih gitu. Nah dari situ tuh obrolan-obrolan itu muncullah rasa ingin tahu yang bener sih gitu, apa asli sih, apa emang real bisa menghasilkan seperti itu gitu. Diawali pengen tahu dulu ya, pengen tahu dan lama-lama tertarik tuh. Akhirnya semakin kita sering nongkrong, semakin sering tuh pembahasan masalah itu makin sering, makin instan. Bahkan ketika kita lagi main bareng gitu, ada bahasa, tenang kalau apa pesugihan gua tembus, gua bayarin loh. Sampai ada bercandaan seperti itu. Itu gitu. Dalam tanda kutip bercanda ya. Sering berjalannya waktu ada nih teman saya namanya Toing, panggil aja Toing ya Bang ya. Wah Toing, kalau teman-teman inget nih, Toing itu mirip tokoh anaknya Bang Jali, dia namanya Toing dia. Bangor, kalau dalam tokoh Bang Jali Bangor nih, kalau ini nggak tahu nih aslinya nih. Toing ya? Ya Toing, umuran tuh. Masih di bawah saya. Oke, masih di bawah. Dia itu waktu itu baru lulus sekolah. Nah kebetulan ya, maaf ya nih teman saya ya, dia kebetulan punya pacar dan hamil. Oke. Gitu. Nah dia baru lulus sekolah dengan keadaan begitu,
Sebenarnya sih dia dari keluarga yang cukup berada ya. Toing ini. Si Toing ini cukup berada, cuma untuk membuktikan jati diri bahwa dia bisa berhasil melebihi kakak-kakaknya gitu. Cuma dia bingung cara apa yang mesti dilakukan kan gitu. Akhirnya suatu ketika dia ngobrol sama saya berdua, minta diantar ke daerah Palabuhan Ratu. Lebih tepatnya sih perbatasan antara Palabuhan Ratu dan Banten ya, di Cibareno. Ya. Perbatasan antara Pelabuhan Ratu dengan Banten. Ya, pokoknya kalau teman-teman pengen ke sana, Pilah Habibie lah. Oh, Pilah Habibie. Puncak Habibie itu lewat sedikit udah masuk Cibareno. Oke. Saya sama dia ngeluangin waktu kapan bisanya. Kebetulan waktu itu hari Jumat tuh, habis Jumat tuh saya berangkat sama dia ke Cibareno. Motor aja saya minjem temen. Berangkat ke sana, ketemu sama sesepuh Cibareno. Ya kalau dibilang sesepuh juga saya sih kurang yakin, kurang paham. Karena dia tuh gelarnya haji, terus dan rumahnya juga bagus, bahkan punya material ya. Dia jualan material gitu. Bahkan tanah dia aja depan rumahnya itu disewa untuk tower pemancar sinyal tuh, tower sinyal. Mahal tuh kontrak itu. Ya, kurang tahu deh itu dapurnya dia. Nah, namanya ini Abah Sani. Nah, saya bertamu ke sana. Saya sih nggak tahu tujuannya si Toing minta diantar ke sana. Sebenarnya jujur belum tahu. Oh, jadi Toing pada saat ngajak Bang Dika untuk ke Cibareno, Toing belum ngomong mau ngapain? Belum ngomong, dia cuma. Bang Dika juga belum tahu dia mau ngapain. Nah, belum tahu, dia cuma ngomong anterin saya ke Cibareno, mau ketemu guru. Nah, kan kalau kita ngomong guru kan ya mungkin dia mau sowan ke gurunya, mau silaturahmi gitu. Ini saya berangkat ke sana, ketemu sama Abah Sani. Nah, disitulah pas kita ngobrol di ruang tamu gitu. Ngobrol-ngobrol, si Abah Sani ini ngomong, syaratnya udah dibawa. Nah, saya langsung berpikir, syarat apa nih gitu. Nih teman saya mau ngapain nih. Dia udah lama kita udah lama bahas yang kayak gini, meskipun dalam konteks bercanda dalam tongkrongan, tapi dia nggak pernah ngomong masalah yang ini gitu. Masalah yang ini dan sampai sedalam ini nih. Tiba-tiba dia udah jalan, udah dapet info, udah sampai bawa syarat gitu. Nah, si Toing langsung tuh ngeluarin uang sekitar 3,5 juta. Nah, ini katanya maharnya gitu. Nah, saya dengan perasaan bingung tuh, Bang Ilo. Uang 3,5 juta maharnya dikasih ke si Abah Sani itu. Abah Sani. Nah, Oke. Nah, saya di situ bingung nih. Ini anak pengangguran sama saya, ya kan. Duit dari mana? 3,5 juta. 3,5 juta gede waktu itu. Iya. Sekarang juga gede sih teman-teman ya. Kata saya, ini anak punya duit dari mana dan ini mau ngapain nih? Intinya saya bener-bener banyak pertanyaan tuh. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, si Abah Sani ngebuka sedikit-sedikit gitu masalah uang balik waktu itu, Bang Ilo. Jadi ternyata si Toing ini mau tembusin itu ibaratnya mau ngambil uang balik pecahannya 100.000 gitu. Nah, nggak lama tuh setelah ngobrol, mereka masuk tuh ke kamar. Saya sih nungguin aja gitu. Nah, setelah ya sekitar setengah jam lah, mereka balik ke ruang tamu. Nah, si uangnya itu udah ada. Uang balik itu udah ada. Nah, saya nggak tahu bentukannya gimana, ketika ditiup sama si Abah itu, si uang tuh yang tadinya lurus begini jadi melintir sendiri. Melintir atau melengkung? Muter dia. Jadi kayak diputer begini. Uangnya pecahan berapa? Pecahan 100.000. Oh, 100.000. Bahkan di situ si Abahnya itu ngomong, kalau sampai kamu dalam jangka 1 bulan nggak kebeli mobil, kalau ini udah tembus, berarti kamu orang bodoh. Wah, terpacu, saya juga terpacu, apalagi si Toing nih. Saya langsung, wah, pokoknya pulang dari sini, motor ini kita buang aja, kita beli mobil dari sini. Modal uang balik itu.
ternyata si uang balik itu harus pakai akad, dan akad itu harus ada saksi. Nah, ternyata si Toing bawa saya itu untuk menjadi saksi. Oh, oke. Nah, di depan saya mereka berjabat tangan melakukan akad. Waktu itu kalau nggak salah si Abah San itu ngucapin akadnya 10 kali, dan si Toing tuh harus hafal 10 kali pengucapan nih Bang Ilo ya. Nah, si Toing ketika akad nanti harus hafal dalam 1 kali pengucapan. Nah, dikasih tahu dalam 10 kali bacaannya. Nah, ketika akad sekali gagal, kedua kali gagal. Nah, ketiga kali dikasih tahu, pokoknya kalau ini gagal udah stop ya. Nah, yang ketiga kali ternyata tetap gagal nih. Yang ketiga kali. Akhirnya karena sudah gagal nih, si Abah Sani sih sebenarnya ngasih peluang ngomong gini, bawa lagi uang 3,5 juta lagi ke sini, tapi nanti kamu nggak usah akad, biar saya yang ngurusin. Pokoknya kamu tinggal terima uang UB itu. Uang jadi. Ini ya UB-nya tuh udah jadi gitu, tinggal eksekusi. Nah, kayaknya nih si Toing mah bingung nih, posisi uang 3,5 juta yang sebelumnya aja saya juga nggak tahu dari mana ya kan. Terus sekarang diminta lagi nih, suruh balik lagi nyari uang 3,5 juta dari ulang lagi. Nah, tapi tanpa akad okay. Langsung jadi. Nah, mungkin ngelihat gelagat si teman saya ini, si Abah Sani ngomong, ya kalau mau ada cara yang lain. Ini pesugihan katanya. Sebenarnya sih ini dibilang pesugihan ya, karena kita harus bertapa. Nah, tapanya itu nggak butuh waktu lama, sampai cuma didatengin doang gitu. Didatengin sama sosok yang kita tunggu, ditaruh di gunung. Nah, gunungnya itu Gunung Batu tuh. Mungkin kalau orang Palabuhan Ratu udah paham dah. Oh, Gunung Batu ini masih di daerah Palabuhan Ratu. Masih daerah Palabuhan Ratu. Okay. Nah, si Abah San ini ngasih tahu ke kita bahwa syaratnya tuh mudah, cuma bawa mahar. Waktu itu saya dikasih maharnya itu 77.770 perak. 70.770 perak. Ya betul. Bang Ilo. Unik ya, ini unik nih. Nah pokoknya harus kepala 7 berkelipatan 4. Bisa diganti dengan 700.000, 70.000, pokoknya 4 kali ya. 7-nya 4 kali berkepala 4. Nah pokoknya, pokoknya kita kalau mau yang lebih bagus pakai uang kelipatan yang terkecil dari 7. Ya contoh misal 7.777 perak. Itu udah paling bagus tuh. Cuma kan dalam kondisi saat itu nyarinya di mana? Nyari 7 peraknya ini. Iya, nyari 7 perak. Nyari 7 perak sama 70 peraknya ini nih. Iya. Di mana gitu. Akhirnya kita sih nggak bilang sanggup ya, sama Abah Sani itu nggak bilang sanggup, karena kita harus pikirin maharnya ini nih. Agak-agak sulit, dan kita juga sebenarnya nggak nanya ini pesugihan apa, enggak gitu. Nah, kita udah tahu nih ada jalan, kita baru tahu ada jalan doang. Nah, kita pamitan, sore itu pulang. Oh, jadi itu pulang belum ada keputusan? Belum ada keputusan. Cuma Abah Sani menawarkan kalau memang mau ada bisa melakukan ritual di Gunung Batu dengan mahar tadi itu 4 kali itu. Jadi pada saat itu belum ada keputusan tuh. Belum ada keputusan. Oke. Nah, sepanjang jalan kita ngobrol nih berdua nih. Sepanjang perjalanan pulang nih dari Palabuhan Ratu ke Cicuru kan, ngobrol. Ya gimana caranya, dari mana uangnya gitu. Ya pokoknya banyak lah yang kita obrolin. Sampai kita di Cicurug ya biasa, berbaur biasa. Tapi kita nggak buka nih sama teman-teman yang lain, kita nggak buka. Cukup berdua aja ya. Dikit berdua aja. Takutnya rame kan. Kita keep berdua. Akhirnya karena teman saya bilang si Toing ini dia pengen membuktikan jati diri apapun dia lakukan. Keinginannya kuat lah. Keinginannya kuat. Beda sama saya. Kalau saya masih setengah-setengah waktu itu. Oh, berarti kalau setengah-setengah berarti ada kemauan juga ya, Sat? Saya sebenarnya masih setengah-setengah. Ini saya masih setengah-setengah. Berarti udah mulai tertarik tuh ya. Saya tertarik. Oke. Nah, si Toing ini ternyata dia usaha di belakang saya, berusaha nyari uang. Ya tadi yang tadi akhirnya
Yang dia temuin itu sekitar 77.777 perak. 70 perak. Nah, 50 perak kan masih ada. Nah, 7 peraknya ini saya nggak ngerti di mana tuh dia nyarinya. Tapi dapat, emang bener itu. Jadi bisa teman-teman kalau mau ke kolektor. Nah, Atau kalau di Jakarta itu di kota banyak tuh. Di kota banyak 1 perak, 2 perak ada. nah saya juga nggak ngerti dia dapet tuh uangnya. Nah, dia nawarin sama saya tuh, dia telepon kan, mau nggak katanya. Ini gue udah dapet nih. Syaratnya nih, uangnya gue udah dapet nih. Dia kirim, waktu itu main masih zaman BlackBerry tuh, dia kirim di via BBM kan. Bener juga nih kata saya kan. Yaudah deh, sekalian. Saya sih nggak ngomong saya mau ya, saya cuma bilang, lu beli 2 paket. Kenapa? Takutnya suatu saat kepake lagi gitu. Padahal dalam hati gue juga pengen. Iman Anda setipis-tipis ya ternyata. Ya keadaan waktu itu Bang Ilo. Iya wajar. Ya itulah jati diri. Iya. Akhirnya dia bawa tuh 2 paket ke Cicurug, balik, kita ketemu ngobrol ngopi, terus ngerencanain buat balik ke si Abah Sani. Beberapa hari tuh kita udah obrolin, akhirnya nemu waktu yang tepat, berangkatlah kita ke si Abah Sani. Waktu itu kita berangkat juga hari Jumat juga, karena itu seminggu setelah itu ya? Apa 2 minggu setelah kita dari Abah Sani balik lagi ke Palabuhan Ratu, rumah Abah Sani. Nah, 2 minggu kemudian kita baru kesana lagi tuh. Udah bawa nih maharnya. Kita juga nih si Toing kita sowan aja, tapi kita bawa mahar nih gitu. Nah, berangkatlah hari Jumat ke sana. Kenapa hari Jumat? Kan dia suka ada di rumah. Gitu. Nah, jadi kita datang ke situ sore tuh Bang Ilo tuh. Rumah Abah Sani. Ke rumah Abah Sani itu, Pelabuhan Ratu. Nah, sampai ngobrol. Nah, si Abah Sani ini prasangka dia kita mau nganterin uang yang untuk UB itu yang 3.500.000. Nah, ternyata kita tertarik ke ritual yang di Gunung Batu karena untuk uang yang 3,5 juta ini lumayan cukup sulit waktu itu bagi teman saya. Sorry, itu maharnya udah siap ya? Maharnya udah siap. Akhirnya jadinya 77.000 atau yang 7.777? Nah, kita pakainya yang 77.770. Soalnya dapet kan tuh ya pecahan. Soalnya kan kalau dua berarti paket. 2 paket ya. 2 paket teman-temannya. Jadi 1 untuk saya, 1 untuk teman saya. Untuk si Toing. Akhirnya habis Isya habis makan malam kita diantar nih ke pos masing-masing sama Abah Sani. Nah, kalau si Toing ini sebenarnya nggak jauh dari rumah. Diantar kemana nih? Ke lokasi kita Gunung Batu. Ke Gunung Batu. Jarak dari rumah Abah Sani ke Gunung Batu nggak jauh ya? Kalau jaraknya sih nggak jauh. Jalan kaki. Jalan kaki. Nah, si Toing ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumahnya. Kalau si Toing tempat ritual dia. Oh, jadi dipisah ya? Dipisah. Kita nggak barengan. Malam abis Isya, lumayan di gunung ya. Saya juga belum tahu tuh Bang Elo, kita di gunung mau ngapain. Jujur saya belum tahu. Kita cuma ya udah nanti habis siang itu kita cuma dikasih tahu ya udah nanti kita habis Isya kita ke lokasi. Bahkan saya juga nggak tahu bahwa kita juga nggak bakal dipisah nih. Iya. Nah, nganterin si Toing dulu. Nah, si Toing udah di tempatnya tuh disuruh nunggu sendiri itu malam-malam. Tempatnya kayak gimana tuh tempatnya si Toing? Nah, tempatnya dia tuh sebenarnya bukan hutan banget ya Bang Ilo ya, yang ya banyak pohon sih tapi bebatuan. Hutannya nggak gitu. Lebat ya. Bebatuan gitu kayak hutan gersang gitulah, batu-batu besar gitu. Jadi ditaruh di situ cuma dikasih. Maksudnya di bawah pohon di atas batu atau gimana tempatnya Toing nih ya? Oh, tempatnya Toing tuh di atas batu. Di atas batu. Nah, di atas batu ya begitulah kayak di tebingan gitulah di atas batu. Ditinggal di situ. Nah, nganterin saya dulu karena jarak yang tempat saya itu lumayan jauh tuh. Tempat mungkin Toing. Dari tempat Toing itu sekitar 15 menitan lah jalan kaki itu. Berarti makin ke atas. Oke. Nah, nyampe ke lokasi saya ada batu kayak altar gitu. Batunya
pipih ya, batu pipih bersih gitu. Terus pemandangan tuh ke depan tuh lautan. Karena Pelabuhan Ratu di pinggir laut ya. Pemandangan tuh lautan. Nah, saya suruh duduk di situ. Nah, saya baru dikasih tahu tuh di situ. Ternyata saya dikasih bacaan. Bacaannya itu campuran antara bahasa Jawa, bahasa Sunda, sama bahasa Arab. 3 bahasa ya. 3 bahasa. Nah, mungkin kalau kayak seperti jangjawokan gitulah. Nah, saya dikasih tahu doanya. Masih hafal tapi? Sedikit-sedikit lah cuma. Enggak, kalau masih hafal pun nggak akan saya suruh ngobrol. Ntar ada teman-teman yang ngikutin atau saya yang tertarik ke sana, bahaya ya kan. Ya, sedikit-sedikit lah. Iya. Nah, saya duduk di situ dikasih doanya, suruh dirapal. Dirapalnya itu nggak menentu gitu. Pokoknya sampai kita merasa didatengin sama seseorang. Nanti juga katanya kita bakal ditepuk punggung kita. Kalau sudah dibaca mantra itu. Jadi kita selama saya cuma duduk sila gitu, terus merem, bacanya juga nggak terlalu buru-buru karena nggak ada patokan harus sekian ribu gitu. Enggak, cuma dibaca dan pikiran kita harus kosong gitu. Itu nggak boleh ngapa-ngapain ya? Nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngopi gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Sudah gitu, nah si Abasan ini ngomong, nah mahar kamu ini bisa dikali 7. Maharnya bisa dikali 7. Jadi contoh misal mahar saya kan yang tadi tuh 70.770 perak. Nah itu bisa dikalikan 7, bisa dikali 17, bisa dikali 70, bisa dikali 700, bisa dikali 7 juta. Kelipatan 7 gitu ya. Pokoknya kelipatan itu. Nah kok saya bingung tuh, kok bisa begini, bah, kata saya kan. Ya emang itu, kalau misalkan itu tergantung kepuasan nanti yang datang. Kepuasan sih yang datang ke saya itu. Kepuasan apa nih? Nah itu tuh, saya juga masih mempertanyakan tuh Bang Ilo tuh waktu itu ya. Terus kepuasan kata saya, apa nih? Saya tanya kan, kata dia nanti yang datang perempuan. Nah, nanti dia akan ya dalam tanda kutip bersetubuh dengan saya di situ. Jadi menurut Abasani nanti kalau sudah dibaca mantranya datang bukan seseorang ya, sesuatu mungkin ya. Dia lalu melakukan hubungan badan, lalu tergantung kepuasan dia. Nah itu, nah ngeri juga ya teman-teman ya. Mulai menarik di sini nih. Nah katanya kata Abasani udah beberapa yang pernah melakukan. Ada yang berhasil sampai 7 miliar, ada yang berhasil 70 miliar, ada yang berhasil sampai 700 juta. Kalau halam saya juga nggak tahu ya. Kepuasan si sosok itu ya. Oke. Nah jadi pikiran saya langsung berpikir tuh, oh berarti saya kayak jual diri nih. Begitu pikiran saya. Cuma kan posisi saya udah nanggung nih. Udah kepalang tanggung, udah sampai di sana ya. Iya. Dengan segala perjuangan ya. Udah nanggung nih. Akhirnya ya udah, saya dikasih tahu tuh bacaannya, suruh merem, udah dirapal tuh. Ditinggal tuh sama Abasani. Saya sendirian tuh. Itu di posisi situ Bang Ilo bener-bener mencekam banget. Gangguan ada. Gangguan tuh. Saya kalau inget itu merindingnya sampai sekarang nih. Kebayang lah di atas gunung sendirian malam-malam. Iya, dan baca bacaan yang aneh. Oke. Ya kayak dalam mungkin berapa lama tuh setelah peninggalan Abasani? Sepeninggalan Abasani tuh pokoknya saya berjalan nih. Jadi ceritanya begini nih Pak. Saya berjalan, saya udah mulai rapal bacaannya, terus saya baca gitu. Saya nggak menghitung kayak tasbih gitu, karena nggak ada. Saya bilang kan nggak ada batasan. Gitu. Saya baca aja gitu. Saya baca dengan pikiran tenang, kosong. Pertama ada suara nih, cus di samping. Saya ingat omongan Abasani, kalau sampai belum ditepuk, jangan dibuka matanya. Oke. Gitu. Saya diemin. Baca lagi terus. Baca aja terus. Ini sorry biar tambahin. Bisa di-spill nggak bacaannya sedikit aja buat teman-teman nih bacaannya.
Yang seingatnya aja deh. Soal bacaannya sih ya kalau bahasa Arabnya tuh kayak nawa itu terus bahasa Jawanya tuh ingsun ingkaula tuh kayak untuk datang ke saya gitu. Kalau di bahasa Sundanya itu sing ngaregep kana awak abdi, sing asih kana awak abdi, sing nyaah kana awak abdi. Oke, stop, jangan diterusin, bahaya nanti. Ada yang ngikutin ya kan. Oke. Pokoknya itu ada lain panjang lah Ada untuk panjang. Oke, lanjut. Berarti mulai muncul tuh dengan suara ces. Iya, mulai tuh suara-suara aneh tuh. Tapi belum nepuk tuh. Itu saya juga nggak tahu udah berapa lama tuh kan. Ya kita tanpa sadar aja udah begini terus aja gitu, terus aja. Terus kayak ada desisan ular tuh. Ya desisan ular gimana sih kayak gitu kan. Terus kayak apa namanya rumput yang atau tersibak tuh, terus kayak apa sih daun kering keinjak tuh. Kres. Saya udah diem aja tuh, fokus aja tuh. Terus ada kayak suara ketawa-ketawa itu. Ya pokoknya kepatokan saya intinya kalau sampai belum ditepok jangan dulu deh gitu. Terus aja tuh. Terus saya kuatin tuh mental saya kuatin. Dek. Nah, ada nih momennya nih, Bang Ilo. Udah ada nih, saya ngedengar suara kayak suara cewek. Tapi masih kayak jauh. Kayak jauh tapi banget. Tapi kedengeran. Kayak lembut banget. Saya aja sampai berdesir tuh hati tuh kayak cakep nih gitu kan. Berjalannya waktu, tapi kok kata saya ini nggak datang nih, nggak muncul, maksudnya nggak nepok nih gitu, kayak suara apa mungkin bukan ya, apa kayak bukan saya apa yang tadi ketawain saya nih. Saya terus aja saya rapalin gitu. Nah pikiran saya juga udah mulai goyah nih. Goyahnya apa nih? Takut. Takut. Yang tadinya kosong ya, kan emang kan emang kan tadinya harus kosong tuh. Ya awal-awal pasti kosong, tenang. Tekad tuh masih kuat nih. Pas udah berjalan kayak gitu kok udah mulai ada rasa-rasa kok belum. Jadi ya pikiran saya udah mulai berkecamuk tuh. Rasa takut ada, rasa gak sabaran udah gak ada, kaki udah pegal ya namanya sila ya kan. Nah muncul lagi suara kakang itu udah mulai agak deket tuh. Nah itu di situ tuh Bang Ilo, saya nggak tahu kenapa itu tiba-tiba perut saya tuh, mungkin kalau orang yang ngerasain GERD mah lebih parah dari itu. Perut saya tuh itu berasanya tuh lambung nih kayak diperes gini, bener-bener melilit, bener-bener. Saya sih alhamdulillah nggak punya penyakit GERD ya, tapi pikiran saya saat itu mungkin yang punya GERD akan kalah rasanya seperti ini. Bener-bener rasanya kayak gitu. Saya langsung buka mata, langsung begini nih. Otomatis refleks. Langsung menunduk ya. Itu pandangan itu yang saya bilang tadi di awal, pemandangan laut. Itu gelap semua, gelap, bener-bener gelap. Saya langsung pikiran, wah mati nih saya nih, mati nih. Jadi bukan mati gara-gara setan nih, tapi karena perut saya tuh. Nah saya juga langsung mikir nih, gimana saya mau bersetubuh dengan keadaan kondisinya begitu gitu. Tapi masih ditahan tuh, masih ditahan. Ada beberapa saat lah, saya mungkin sekitar 10 menitan lah tuh saya tahan tuh. Saya coba fokus lagi, tapi emang bener-bener gak kuat itu Bang Ilo. Itu yang bener-bener rasa diperes, bener-bener. Saya nyerah, jujur aja. Saya nyerah. Di titik itu Bang Dika nyerah tuh ya? Saya nyerah. Saya udah bener-bener itu, pokoknya itulah, diperes, bener-bener diperes. Saya nyerah, akhirnya saya bangun. Masih megang perut tuh Bang Ilo tuh. Saya bangun tuh, masih begini nih. Saya udah ngeliat sekeliling itu kan gelap gulita gitu kan. Akhirnya saya nyalain, kan kita berangkat itu sebenarnya di Sidain Center tuh sama di Bekali Center, Center tuh. Udah saya nyalain senter, saya balik.
Oh, ditinggal. Saya tinggal. Tapi masih hafal tuh pulangnya. Hafal. Hafal jalannya. Oke, oke. Karena kalau hafal sih logikanya cuma tinggal turun doang. Dan jalanan juga ya bukit. Sebenarnya bukan gunung bukitnya, perbukitan gitu. Berarti nyerah ya? Nyerah. Karena sakit. Nah, itu berarti turun dengan menahan Ya, sakit itu. Sambil bener-bener begini. Oke. Saya udah nyerah, itu bener-bener perut tuh. Itu sepanjang perjalanan kayak, tolong. Saya sampai ngomong sama Allah saya gitu, sama Tuhan. Yang penting saya nyampe deh ya Allah. Karena pikir saya kalau sampai pasti ada yang nolongin. Iya. Yang penting nyampe rumah. Kan jaraknya lumayan sekitar ya 40 menitan lah ke rumah itu kan. Saya bener-bener ririt itu panjang perjalanan. Sampai tuh saya ke si Abah Sani, ke rumahnya kan. Sampai langsung ke rumah, nggak ke tempatnya si siapa? Si Toing. Enggak. Jadi dari lokasi Bang Dika tadi Tapak, turun langsung ke lokasi rumah Abah Sani ya? Iya, langsung pokoknya saya langsung. Kan contoh misalnya gini, kayak jalanan itu sebenarnya lurus, kayak si Toing itu dibelokin sedikit ke kanan, nah saya balik lagi lurus gitu. Nah saya jadi ambil lurus aja tuh. Pas nyampe rumah, saya buka assalamualaikum gitu, buka pintu, di situ udah ada si Toing, udah ada Abah Sani. Oh, Toing udah selesai? Udah selesai. Oke, Toing udah selesai. Nah, saya posisi pas buka pintu, itu yang saya heran tuh, Mail. Gimana? Itu posisi saya masuk pintu rumah tuh, halaman rumah, saya masih megang perut. Masih sakit? Tapi pas saya megang kenop pintu, saya buka, itu bener-bener rasa lapar, rasa sakit, rasa takut hilang seketika. Itu kayak bener-bener normal, biasa aja. Saya masuk dengan muka segar gitu, segar kayak si Abah Sani nanya kan, tos beres saya bingung kan. Ternyata enggak, Bah. Saya ceritain tuh bahwa tiba-tiba perut saya melilit sakit yang bener-bener parah gitu. Yang kita saya obrolin panjang lebar tuh sama Abah Sani. Nah si Abah Sani sebenarnya ngomong tuh bahwa itu tuh sebenarnya kayak maaf ya saya ngomong boleh, sperma makanan itu kan akan dibuat, mungkin sebagian akan jadi sperma. Nah kayak sperma saya itu kayak lagi dibersihin tuh sama dia, kayak gitu. Lagi persiapan. Jadi kayak dibersihin untuk mungkin kemauannya dia seperti itu gitu. Nah, saya mana yang tahan gitu sakitnya yang bener-bener begitu gitu. Berjalan lama saya ngobrol gitu, akhirnya kita gagal. Malam itu kita gagal. Dinyatakan gagal. Toing gagal juga. Nah, Toing gak cerita tuh waktu di rumah Abah Sani itu, nggak ngobrol gitu, nggak ngomong dia gagalnya karena apa. Cuma si Abah Sani ngomong, kalian mah gitu. Berarti Abah Sani bilang kalau Toing gagal, tapi nggak disebutin alasannya. Nggak disebut alasannya. Oke. Dia cuma ngomong kalian mah pengennya doang gitu. Ya dalam pikiran saya gagal berarti nih kita dua-duanya. Nah kita nginep biasa, paginya kita pulang. Nah si Toing di jalan baru cerita tuh, saya tanya kan, kok lu bisa gagal sih? Kata dia, gua mau dicaplok ular. Oh, kalau Toing dicaplok ular gangguannya. Gua mau dicaplok ular. Saya tanya kan, penasaran kok bisa. Kalau Toing kan udah tahu, saya ceritain kan. Gua lagi fokus, tiba-tiba berasa di depan mata dia tuh ada ular gede, udah ngemangap begini nih, udah tinggal hap dia doang. Itu dia lari pontang-panting. Oh, langsung kabur ke rumah Abah Sani. Langsung kabur pontang-panting. Nah, dia ngebuktiin kalau nggak percaya mah nih kaki gue. Nah saya lihat kaki dia emang beset, Pak. Nah kaki dia emang beset tuh Bang tuh. Ya nggak tahu kena batu, nggak tahu kenapa ya. Intinya ada cedera lah. Saking lari pontang-pantingnya. Nah si Toing cerita, kita pulang aja lah. Pulang ke Sukabumi itu. Tetap dalam hati kita nih, saya masih Toing nih, kita harus cari cara lain. Intinya malam itu
malam ya apa pagi pulangnya? Pagi. Pagi. Berarti Nah, saat itu pagi itu pulang membawa kegagalan. kegagalan. Waduh. Kayak jujur itu kegagalan. Cuma tetap tuh dalam hati kayak intinya si teman saya ini si Toing ini kayak harus cari lagi nih. Dia masih penasaran ya. Dia mungkin sampai sekarang, Iya. itu teman saya itu masih mencari sesuatu yang seperti itu. Toing? Mungkin. Kamu insaf Toing. Bang Dika udah insaf. Eh, Tapi kalau Bang Dika sendiri setelah kegagalan itu sama masih punya motivasi lagi atau bagaimana? Ya itulah Pak, tongkrongan sih ya. Tetap Tongkrongan. saya balik ke Cicurug, ketemu lagi dengan kawan-kawan yang saya ceritakan tadi. Ya pembahasannya tetap mengalir itu. seperti itu. Akhirnya kadang-kadang ada terbawa pengen lagi. Cuma saya berpikirnya gini Bang Ilo, lu baru cerita, gue udah ngelakuin nih. Oke. Meskipun gagal. Walaupun gagal tapi sudah pernah melakukannya. Gue udah pernah ngelakuin nih gitu. Nah seminggu kemudian Setelah dari Gunung Batu ya. seminggu kemudian tuh saya balik tuh Bang Ilo ke Banten. Nyokap ibu saya nelpon kan, yang mungkin karena kangen kali. Iya. Saya balik sampai di Banten, saya sowan ke guru ngaji. Oh, punya guru ngaji. Guru ngaji saya sowan di sana silaturahmi. Nah pas silaturahmi saya ngobrol tuh, saya ceritain. Nggak takut diomelin. Wah, itulah Cerita melakukan ritual pesugihan sama guru ngaji teman-teman kan. Nah, itulah mungkin karena udah kedekatan saya sama guru ngaji, ya cerita tuh bahwa saya melakukan ini begini. Guru ngaji saya tuh cuma ketawa. Nah, Kajai. Oh, namanya Kajai. Cerita ngobrol, nanti kasih tahu bahwa sebenarnya kalau sampai saya tembus ini pas ngelakuin itu ya, tembus dan si yang ngedatangin saya ini ya, dari bangsa jin, berharapnya dia hamil, punya anak dari saya. Kalau seandainya berhasil melakukan sosok yang jin ternyata ya yang menyerupai wanita itu berharap hamil. Oke. Nah berharap hamil dan berharap anak laki-laki. Ya kalau beliau bilang sih itu yang bakal jadi tuyul katanya gitu. Oh, jadi kalau hamil terus anaknya laki-laki, sosok itu akan menjadi tuyul. Nah, kata guru ngaji saya sih begitu. Kalau anaknya perempuan nih, ada kemungkinan saya akan dibawa ke alamnya dia. Ikut ke alam si jin itu untuk ngurusin anak perempuan itu. Jadi ketika saya berhubungan badan, si jinnya itu hamil, kalau ngelahirin cowok jadi tuyul, kalau ngelahirin cewek, nah saya yang ngurusin anak itu di alamnya. Nah, begitu. Untungnya gagal ya. Kalau enggak Anda bisa jadi bapaknya tuyul. Nah, pas udah kayak gitu, saya langsung mikir tuh. Saya cari duit, maksudnya saya begitu ya, untuk menghasilkan uang, untuk membahagiakan orang-orang yang di sekitar saya. Tapi kalau saya juga tidak merasakan dan tidak melihat keluarga saya atau orang terdekat saya bahagia, untuk apa gitu kan? Karena saya dibawa ke. Nah kalau misalkan anaknya cowok, terus jadi tuyul. Nah Bang Dikanya ikut ke alam dia apa gimana tuh? Enggak, saya tetap di alam saya. Nah itu barulah uang yang saya maharkan itu yang akan dikasih ke Abah Sani sebagai kuncen. Oh, tapi udah nggak ada urusan sama tuyul ini? Nggak ada urusan. Berarti nanti kayaknya bukan karena si tuyul ini? Bukan. Dari uang mahar awal tadi yang akan dikali lipatkan. Oke. Nah, itulah. Jadi kalau saya tembus nih Bang Ilo, si bangsa jin ini bakal datang ke Abah Sani, akan ngasih bayaran lah. Iya. Tapi melalui Abah Sani. Melalui Abah Sani. Nah bentuk bayarannya itu, yaitu yang saya bilang per kali 7. Oke. Ya begitulah Bang Ilo. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, diberi keselamatan hingga akhirnya saya di sini bisa berbagi ke teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Tapi udah nggak ada kepengenan lagi sekarang?
Maksudnya kalau si Toing kan masih punya motivasi tinggi tuh. Kalau Bang Dika sendiri? Ya kalau kepengenan sih nggak nggak ada ya. Nggak Cuma ada. mungkin kalau ada faktor kita ketemu Janganlah, teman-teman janganlah, lagi gitu janganlah. yang Itu dijadikan sebagai pengalaman aja. oh iya ya, ini saya ada yang ketinggalan nih. Bang. Apa tuh? Jadi ternyata waktu suara ngedesis di belakang itu Mm-mm. dan ada beberapa momen itu saya itu sebenarnya udah diusir dari Wangatua saya. Wangatua apa sih? Wangatua itu leluhur lah. Oh, Leluhur. oke, leluhur. Nah leluhur saya bawa dia nggak ikhlas nih cicitnya melakukan ini nih gitu. Nah ternyata terus yang perut yang saya melilit sampai melilit itu pun ada andil dari Wangatua. Wangatua saya. Oh, jadi secara tidak langsung diselamatkan sama Diselamat, Wangatua itu ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Itulah teman-teman. Dua-duanya nggak enak ya, mungkin ya kalau seandainya itu kan perjudian juga berarti kalau seandainya Bang Dika berhasil dan anaknya cowok, anaknya jadi tuyul. Nah kalau anaknya cewek, Bang Dikanya harus ke alam mereka tinggal di sana. Nah di alam aslinya ini Bang Dikanya tetap hidup atau meninggal? Tetap hidup, Tapi cuma kosong ya. kosong kalau nggak gila ya sakit. Sakit terbaring aja. Ya itu dia teman-teman pengalaman Bang Dika. Ngeri banget. Ngeri pakai banget dan Bang Dika ini termasuk berani ya. Karena disuruh ritual di atas gunung sendirian berani. Kalau saya mungkin harus ada teman kali, ada teman sambil ngopi ngerokok mungkin baru berani ya. Kalau sendirian malam-malam itu kayaknya PR banget. Saya naik gunung aja kalau sendirian kayaknya nggak mau deh. Nggak apalagi bukan yang tentang masalah ritual ya, naik gunung biasa aja berdua bertiga ngeri, ini sendirian ya. Takutnya kan ada binatang buas, selain itu ada atau apa, tapi ya itu lagi tadi kembali ke keinginan untuk kaya secara instan. Nah, itu sih lebih ke apa namanya ya? Oh, gue pengen kaya nih. Iya, jadi takutnya udah nggak ada takutnya. Ya. Pengen kaya aja dah. Ya alhamdulillah pada akhirnya Bang Dika bisa terselamatkan dan bisa meneruskan hidup sampai sekarang. Ya kalau sekarang udah kaya. Alhamdulillah kaya sih enggak, tapi yang penting kaya hati. Yang penting kaya hati dan poinnya masih sehat dan kalau saya lihat dari wajahnya bahagia Bang Dika. Jadi sebenarnya poinnya dalam hidup adalah bahagia sih ya teman-teman ya. Sehat, bahagia, apalagi bisa banyak uang itu alhamdulillah itu bonus. Dan semoga kisah dari Bang Dika barusan bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi sesuatu yang dikejar secara instan itu, udah pasti hasilnya nggak baik. Kayak tadi kan cuma dua pilihan, jadi bapaknya tuyul atau ditarik ke alam gaib sukmanya untuk mengurus anak perempuan itu. Jadi dua-duanya nggak enak teman-teman. Alhamdulillah semuanya terlewati dan itu menjadi pengalaman hidup saja. Terima kasih banyak buat Bang Dika nih yang udah berkenan mampir ke channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang mungkin mau mampir seperti Bang Dika, silakan bisa menghubungi nomor telepon kami yang ada di sini. Dan sekali lagi teman-teman, untuk kedepannya nanti akan ada sesi seperti ada narasumber kayak ada Bang Dika begini, tetap juga nanti ada sesi saya membawakan cerita seperti kemarin. Jadi intinya akan lebih kaya ya materi dari channel Ilo Entry setelah kemarin ada masalah. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Dika, sehat selalu ya. Jangan kapok nih mampir ke sini nih. Iya, siap-siap Bang Ilo. Oke. Betah banget saya di sini suasananya. Iya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga terhibur ya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata yang salah. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.